Kaum buruh adalah orang-orang yang paling sering mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari pemilik usaha atau perusahaan untuk mengambil keuntungan. Pengusaha yang serakah tidak segan-segan memberikan upah di bawah standar, tapi memeras tenaga para karyawannya. Sebelum kita lanjutkan, kami ucapkan selamat datang di channel History One. Jika suka dengan video kami, silahkan tekan tombol like dan berikan sedikit komentar buat kami. Karyawan atau buruh yang vokal dan lantang akan dikucilkan dan didiskriminasi dari tempatnya bekerja. Meskipun sudah ada surat untuk menaikkan upah buruh dari pemerintah, kadang para pengusaha nakal tidak mengindahkan himbauan tersebut. Dan karena itu akhirnya menimbulkan protes dari para buruh. Mereka memimpin protes biasanya akan kehilangan pekerjaan, bahkan jiwanya sekalipun. Dan kejadian seperti ini pernah terjadi dan menimpa seorang buruh yang bernama Marsinah, seorang buruh perempuan yang bersuara lantang menyerukan tuntutan para pekerja atas kesejahteraan mereka. Ia harus kehilangan nyawa, bahkan kematiannya masih menjadi misteri siapa yang menjadi otak pembunuhannya. Marsinah lahir pada tanggal 10 April 1969. Ia adalah aktivis buruh pabrik pada masa Orde Baru. Anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya bernama Wijiati. Putri dari pasangan Astin dan Sumini di Desa Nglundo, Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Marsinah bercita-cita masuk perguruan tinggi. Akan tetapi cita-cita itu terpaksa diurungkan karena orang tuanya tidak mempunyai biaya untuk kuliah. Lalu ia pun bekerja menjadi buruh di sebuah pabrik yang berlokasi di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia dikenal sangat vokal dalam membela hak-hak para pekerja yang diperlakukan tidak adil oleh perusahaan. Marsinah lalu menggantikan Djoko Prakoso memimpin aksi para buruh untuk mendapatkan kenaikan gaji dari 1.700 menjadi 2.250 per hari. Hal ini berdasar pada keputusan Menteri tentang UMR Jawa Timur kala itu, yaitu sebesar Rp2.250. Atas keputusan pemerintah itu, banyak perusahaan yang menolak aturan tersebut, termasuk perusahaan di mana Marsinah bekerja. Perusahaan hanya mau mengakomodasi kenaikan upah dalam tunjangan, bukan dalam upah pokok. Karena tidak terjadi kesepakatan antara buruh dan perusahaan, akhirnya digelarlah aksi mogok kerja pada tanggal 3 Mei 1993. Sekitar 150 dari 210 perusahaan yang mogok kerja kala itu. Pengorganisasian buruh sebenarnya sudah matang beberapa hari menjelang mogok kerja. Aksi mogok pertama dikoordinir oleh Djoko Prakoso, namun akhirnya ditangkap dan dibawa ke Koramil Porong dan sore harinya dia dipaksa kembali ke pabrik. Akhirnya Marsinah memegang kendali memimpin protes para buruh. Keesokan harinya aksi mogok kerja kembali digelar. Pihak manajemen pabrik berunding dengan 15 orang perwakilan buruh. Dalam perundingan itu hadir pula petugas dinas tenaga kerja, petugas kecamatan, serta perwakilan polisi dan Koramil. Pelibatan aparat negara dalam perundingan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Meskipun begitu, semua tuntutan akhirnya dikabulkan. Djoko Prakoso sebagai koordinator aksi akhirnya mendapat surat panggilan dari Kodim untuk datang memenuhi surat panggilan itu. Di kantor Kodim, Djoko Prakoso diminta untuk memberikan nama 12 orang yang ikut dalam aksi mogok kerja tersebut. Akhirnya 13 buruh itu dikumpulkan di ruang data Kodim Sidoarjo oleh seorang perwira. Djoko dan 12 temannya diminta mengundurkan diri dari perusahaan. Alasannya karena tenaga mereka sudah tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Mereka juga dituduh telah melakukan penghasutan terhadap buruh lainnya untuk ikut melakukan protes.
Karena mendapat tekanan, ke-13 buruh itu terpaksa menandatangani surat pengunduran diri itu. Hal itu membuat Marsinah marah, lalu ia mendatangi Kodim untuk meminta salinan surat pengunduran diri dan surat kesepakatan untuk perusahaan, yang mana ada poin di mana perusahaan telah sepakat tentang besarnya upah. Juga perusahaan dilarang melakukan mutasi, intimidasi, dan PHK. Setelah aksi mogok kerja, Marsinah berupaya menuntut Kodim dengan bantuan saudaranya yang ada di Surabaya. Sehari setelah buruh dipanggil ke Kodim adalah hari libur nasional. Esoknya para buruh kembali bekerja, namun tak ada seorang pun yang melihat Marsinah. Mereka mengira Marsinah pulang ke Nganjuk. Barulah pada tanggal 8 Mei, Marsinah ditemukan dalam keadaan tewas di sebuah gubuk tengah sawah. Hasil visum menunjukkan adanya luka robek tak teratur dalam tubuh Marsinah. Luka itu menjalar dari dinding kiri lubang kemaluan sampai ke dalam rongga perut. Di dalam tubuhnya terdapat serpihan tulang dan tulang panggul bagian depan hancur. Ditemukan pula robeknya selaput darah Marsinah. Yang jelas, tubuh Marsinah mengalami penyiksaan yang sangat sadis. Pada tanggal 30 September 1993 dibentuklah tim khusus untuk menyelidiki kasus tewasnya Marsinah. 8 petinggi perusahaan ditangkap diam-diam dan tanpa prosedur resmi. Setelah 18 hari baru diketahui bahwa mereka telah mendekam dalam penjara Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan terhadap Marsinah. Pengacara Yudi Santoso selaku pemilik perusahaan mengungkap adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah. Secara resmi, tim terpadu akhirnya menangkap 10 orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Marsinah. Salah satunya terdapat anggota TNI. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Suprapto bekerja bagian kontrol menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah, lalu dibawa ke pabrik dan dibawa lagi dengan mobil ke rumah Yudi Santoso. Setelah 3 hari disekap, Suworo yaitu satpam perusahaan yang akhirnya mengeksekusinya. Di pengadilan, Yudi Santoso divonis 17 tahun penjara, sedangkan staf yang lain dihukum antara 4 hingga 12 tahun penjara. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Santoso dinyatakan bebas. Hingga kini, siapa pembunuh sebenarnya Marsinah tak pernah terungkap, karena masing-masing terdakwa tidak terbukti melakukan perencanaan pembunuhan itu, versi Mahkamah Agung. Slamet Raharjo, sinias tersohor, mengangkat kisah Marsinah dalam sebuah karya layar lebarnya yang berjudul Marsinah. Itulah kisah kematian Marsinah yang masih misteri. Semoga tidak ada lagi peristiwa serupa menimpa saudara-saudara kaum buruh kita. Terima kasih sudah menonton, dan ingat, jangan telan mentah-mentah informasi yang kami sampaikan, karena kami tak pernah luput dari salah. Terima kasih.